Nas'alullah ayafazona li ahlina wa ustazina kama hafizna. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ngeng, ngedeprok, ngobrol, ngalor ngidul sambil ngopi. Ngopi bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Podcast kali ini kita kedatangan santriwan. Iya. Dari yang di depan ini nih, ganteng. Asik. Silakan perkenalkan dari ujung sana. Nama Anda sendiri Faris Hakim Asidik, asal dari Bekasi. Oke. Ini nama Ane sendiri Zaki Ahmad Fakih, asal dari Jakarta. Iya. Mengingat menjadi kalian, kita dulu yang namanya kita masih kita mengalami masa muda, masa anak kecil lah terutama ya. Iya. Sempet dulu diceritain sama orang tua tuh pengalaman akan sukanya tentang hal musik. Ane pribadi. Ane pribadi punya pengalaman suka musik tentang religi, tentang salawat. Yang namanya disetelin musik kaset VCD yang zamannya pita, tahu ya? Yang radio. Oh iya. Kaset yang namanya Yang kaset. kotak gitu ya? Kaset pita. Iya, yang digulung pakai pensil. Muter-muter. Iya betul-betul. Yang terkadang kita kusut sudah rusak dan sudah dibuang. Sampai VCD, ya DVD itu muterin lagu religi tentang Umi gitu kan. Siapa penyanyinya? Kalau kalian kenal, Hadat Alwi ya? Hadat Iya, Alwi. ada Tawi. Iya. Kalau dulu Raihan juga ada Nasyid Raihan. Iya, Raihan. Nasyid Raihan. Iya. Waduh, itu sampai sujud-sujud, sampai wah, udah goyang mana tahu kan gitu ya. Sampai pengalaman punya daftar marawis, grup marawis pada umur 5 atau 6 tahun. Dan tidak boleh tentunya karena masih kecil. Tapi ya ikut-ikutan aja. Karena saking sukanya tentang musik sampai hari ini, sampai detik ini ternyata mengalir ke sana lagi tentang hal musik. Itu yang memang membuat tertarik dengan musik kali ya, sehingga dari dulu sampai sekarang gitu. Entah kenapa itu alasannya. Iya. Ya mungkin kalau gitu kita juga mungkin punya pengalaman pribadi ya. Kalau Anda sendiri sih selama dari kecil juga mungkin ada ketertarikan sendiri ke dalam musik gitu ya. Kalau dengar lagu apa-apa atau mungkin ada yang main gitar, rasanya tuh kalau mungkin pengalaman pribadi tentang dengerin banyak musik gitu kan nggak terlalu banyak sih, tapi rasa ada muncul dari diri sendiri aja gitu. Sampai akhirnya masuk sekolah. Awalnya sih dulu cuma gara-gara pengen main musik tuh gara-gara denger lagu Peter Pan. Wede. Akhirnya menjalar kemana-mana gitu. Akhirnya pengen beli gitar lah, ini itulah. Kita belajar sana sini. Akhirnya ya seperti saat ini gitu. Apa lagu yang ente suka dari Peter Pan? Yang pertama sih ya pasti apa itu yang deng 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 deng. Oh itu. Nah tentang kita. Tentang kita. Nah itu paling pertama tuh gara-gara pengen bisa itu doang. Deng 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 deng. Oh intronya gitu. doang. Intronya enak, doang. Enak ya. Nah udah dari situ udah menjalar ke mana-mana. Ternyata ya sampai saat ini ya mungkin Ane merasa ya Ane punya bakat tentang itu. Oh di pede sekali Anda. Iya. Kita diciptakan untuk pede. Iya kalau Ane sendiri sih emang dari orang tua udah ada pengalaman banyak dari musik tadi gitu. Oh. Jadi dulu ibu saya itu masa SMP SMA-nya tuh emang vokal band. Oh iya. Vokal band di SMP SMA-nya gitu. Jadi pas Ane lahir nih udah nggak asing gitu musik. Jadi emang di setel mulu. Ya nggak beda jauh gitu Ane mantum gitu, maksudnya suka sama yang nasyid itu sama. Tapi akhirnya pas nginjek kelas 3 SD tuh, inget banget kelas 3 SD, baru di situ pertama Ane belajar keyboard. Akhirnya beli tuh, terus nampil di SD di acara perpisahan kelas 6 kalau nggak salah. Semuanya itu nyanyi lagu Ibu, Kaulah Ibuku. Nah, Kaulah Ibuku. Ya akhirnya dari situ jadi nambah suka. Jadi nggak keyboard, akhirnya nyanyi kan. Diajar nyanyi sama orang tuanya sendiri. Akhirnya pas kelas 6 ikut lomba Jabodetabek. Nyanyi doang. Menang? Hah? Enggak sih. Sayangnya ya, tapi kali waktu mungkin bisa menang kali ya. Bisa lah. Iya, tapi Berarti ente bisa keyboard? keyboard bisa dikit-dikit. Oh. Masih ada di rumah juga. Silakan coba tuh. Iya. Punya
iya kan? Nah akhirnya kan masuk sini ya SMP. Dulu yang mikirnya mungkin masih cuma belajar, maksudnya belum mikir ke skill gitu, kayak eskul belum. Akhirnya mulai mikir situ lagi kelas 3 SMP tuh. Kelas 3 SMP ada lomba nyanyi kan T-Games. Akhirnya ikut lagi, baru akhirnya menang di situ. Jauh akhirnya menang di situ. Nah terus masalah ketertarikan sama alat musik yang lain tuh maksudnya baru suka tuh pas kelas 5 awal liat. Pas saya naik kelas 5, naik kelas 5 terus satu SMA. Itu juga dari temen sih nih, dari Alvaris. Akhirnya saya belajar kan sedikit banyaknya tentang gitar. Ya akhirnya malah ya suka banget. Berarti ada rencana tuh ya untuk menguasai semua instrumen. Iya Alat-alat. sih, alat-alat bisa. Widih. harus. Di rumah soalnya sayang lihat ayahnya beli gitar nih. Dari aneh kelas 6. Tapi jadi pajangan doang. Udah pernah kesentuh, akhirnya baru kesentuh kemarin pas kelas 1 SMA pas pulang. Sayang. Cuman kayaknya gini ya, kan kalau kan kita melihat pengertian dari musik itu kan paduan suara dari apa namanya yang membuat semua menjadi lantunan dan irama. Bukan berarti kita juga yang ahli suka musik di sini juga sering galau ya. Identik sekali tuh orang musik, Biasanya musisi, galau. iya. Galau Saya punya gara-gara pengalaman akhirnya di musik, apa sih? tentang cinta, ekspresiin di musik gitu iya, ya, kehidupan biasanya gitu ya, ya. kehancuran dan yang lainnya. Iya. Tapi aneh sih nggak selalu. Walaupun selalu sih. memang banyak beberapa ahli yang memang bilang ya seperti halnya begitu gitu kan. Seperti halnya para Iya. ahli yang salah satunya yang pernah Anda baca, Aristoteles, musik itu adalah dorongan, saluran untuk kita menyalurkan suara atau getaran hati yang memang disampul dengan irama. Oh iya. Waduh. Ya berbentuk lagu gitu ya. Keresahan kita atas hati kita, Jadi nada gitu. iya jadi nada, nada. sebuah nada. Iya. Banyak beberapa ahli memang bilang begitu. Nah, ya tapi kan kita juga tidak selalu hanya dalam berpandangan kita punya masalah selalu kan. Iya. Untuk pas dalam lagi sedih hanya Lagi sedih bikin akhirnya musik. bikin gitu ya. Tapi yang aneh baca juga gitu pernah baca katanya kita tuh lebih gampang bikin musik ketika sedih. Ya. Jadinya banyaknya nemu sekarang musik tuh tentang galau cinta dan Mungkin lain-lain kayak gitu ya. Iya. Kebanyakan Gara-gara gitu sih ya. identiknya dengan Identiknya. dan kesedihan, jadi mungkin orang-orang mengira bahwa ya orang bermusik karena Karena sedih. Sedih dan Padahal nggak selalu. kehancuran. Iya, padahal nggak selalu. Tapi kalau emang kita untuk menjauhi itu, apakah kita bakal bisa untuk membuat musik? seharusnya bisa Ted. Karena Seharusnya, mungkin karena musik di sini kan juga kalau menurut Anda sendiri ya, pandangan di sini karena musik itu tempat penyaluran kita gitu, manifestasi dari emosional kita. Udah. Ya ketika kita sedih, ya mungkin ya kita akan Nyalurinnya. nyalurin sedih. Ya begitu Musik. juga. Toh sedih juga bisa. Kenapa senang nggak bisa? Malah kan senang lebih lebih power berpower gitu. gitu. Lebih malah imajinatif tuh, rasa imajinatif lebih tinggi. tinggi. Mungkin gitu. Lah berarti seharusnya bisa. Nggak mungkin nggak ada kata nggak bisa. Pas lagi sedih doang gitu bikin musik. Ya. Akhirnya Nggak bikin juga pas sih. sedih doang. Iya, pasti. Itu bisa. lagunya apa? Pamungkas paling solo. Oh iya tuh. Nah, Widih kan tahu. tentang kejombloan yang Tapi memang di dia- ekspresinya seneng. Nah, itu kan Flying solo kan sendiri. Kan rasa emosionalnya juga kan tuh. Berarti ketika itu ya ketika lagi senang ya senang. Walaupun itu konteksnya sedih ya ketika lagi senang senang, ya kan? Ya Iya. konteksnya kan sedih solo ya, tapi kan salah satu lagu yang memang membuktikan bahwa tidak selalu hanya tentang kesedihan, yang maksudnya di dalamnya itu tentang makna kesendirian. iya. Ya itu lagu itu tuh, aneh baru Iya sih jarang-jarang ya. tuh iya lagu. lagu kesendirian yang memang menggambarkan kesendirian ya, tapi dengan dibawakan dengan kegembiraan. Nah, dibungkusnya dengan Biasanya kalau kegembiraan. sendiri pasti sedih. Iya. Iya, merasa sendiri. Tapi ini kan beda, sedih di ekspresinya seneng gitu kan. Dan itu yang menjadi identik sekali dengan lagunya itu. Boleh. Berarti ya bisalah kita membuat lagu untuk tanpa harus dengan kesedihan, gitu ya, pasti dengan kegembiraan. Terutama tentang lagu religi ya. Iya, religi. Tentang lagu religi juga pastinya tentang pemujaan Nabi Muhammad SAW, solawat berbentuk solawat, berbentuk nasyid, apalagi nasyid. berbentuk gambus. Gambus. Iya. Iya. Nah, kalau untuk musik, apa yang kalian pahami tentang musik itu sendiri, sehingga akan membentuk diri kalian? Wah, ini saya sebagai musik itu apa? Ya mungkin
maybe kalau kan aneh kan kayak ya ini bermusik karena punya hidup memang harus diceritakan oleh orang lain. Misalnya ada hidup yang memang belum pernah aneh ceritakan pada orang lain, tapi aneh ingin simpen kepada karya nanti aneh di lagu itu. Oh iya. Terus yang kedua, memang udah melihat dari masa kecilnya, walaupun bukan di lingkungan orang tua yang bernyanyi seperti Al-Akhir Jaki Pakih, maaf, yang memang notabene-nya penyanyi, tapi ada rasa untuk nimbrung ke sana gitu ya, dari hal-halnya masa kecil sudah niat untuk masuk musik gitu. Nah, kira-kira kalian apa? Kak Zaki dulu. Kalau aneh sendiri sih, bagiannya musik tuh ya salah satu jalur buat nyeritain apa yang aneh rasa gitu, yang kurang bisa aneh ungkapin dari apa sih yang lain gitu. Jadi ngungkapinnya dari musik. Tetap ya. Iya, kita jadi akan ngungkapinnya mengutarakan pakai kata seni ya. gitu, pakai seni. Kan ada yang ngungkapin musik cuma cerita, curhat, Dan diari, puisi. udah, puisi. Puisi juga seni kan termasuk. Oh iya benar. Iya, seni juga. Cuma aneh ngerasa ya lebih di musik aja gitu, lebih ngungkapin, karyanya juga bagus kalau musik kan. Maksudnya ya nggak kayak cuma tulisan biasa, ada nada iramanya gitu. Menurut aneh sih gitu kalau bagi aneh. Nah kalau bagi Anda sendiri sih kalau tentang bermusik ini ya karena musik, kalau menurut Anda ya musik tuh ya karena kehidupan ini kompleks ya mungkin ya musik ini salah satu bagiannya. Jadi kita, menurut Anda ya semua orang juga nggak bakal lepas dari namanya nada dan musik ini tersendiri. Pasti, iya. Pasti ada nada dan musik. Karena betapa hampanya gitu kalau hidup flat aja gitu. Aduh. Nggak ada nada, nggak ada progresi. Ya seharusnya juga kita bisa mengambil juga bahwa kehidupan kita juga seperti progresi nada gitu. Kadang-kadang ya Sesuai kayak tinggi not nada. banget ya. Tinggi, Tinggi banget ya, rendah. kadang-kadang juga rendah. Kadang juga kita mellow gitu. Hidupnya flat aja, kadang kita ngerok, kadang Kadang kita ambiar-ambiaran. Berpower. Nah, itulah hidup kita sih sebenarnya. Menurut aneh sih, menurut kita gitu. Nah, cuman kan kita berjalan dari masa kecil hingga sekarang ya, umur sekarang. Kalau kalau aneh sih pribadi ada perubahan genre yang Anda dengar. Oh, Dari pribadi ya, perubahan genre yang memang yang tadinya suka religi, sholawat, iya. kok sehingga sekarang menjadi musik pop modern. Pop ya kalau kan dibilangnya pop elektrik. Jadi semua tentang menggunakan ya elektrik apapun itu dengan keyboard yang memang namanya itu nama keyboard apa yang memang dia berbentuk elektrik. Iya. Lalu ya gitar listrik dan yang lainnya. Kalau kalian ada perubahan genre nggak nih yang memang kalian akan niat? Oh iya, kalau dulu saya inget kecil tuh sukanya religi sama. Sama Dari ya? kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh religi. Apalagi pas mulai kelas 4 SD tuh. Masuk grup Marawis. Iya, jadi ditaruh di posisi vokal juga. Akhirnya suka religi tuh sampai kelas 6. Nah, begitu SMP saya suka tuh DJ launchpad gitu. Kayak Alan Walker, Marshmello gitu. Keren. Sejenisnya. Nah, akhirnya justru kesini kayak antum gitu, pop modern suka. Pop modern Apa ya? yang lebih apa ya, kelihatannya kayak lebih berseni aja gitu. Iya. Gitar gitu. Jadi ada berubah tuh ya, religi, DJ, sekarang pop modern sukanya gitu. Yang lebih kayak alat-alat gitar akustik gitu, keyboard, drum dan sebagainya sih yang lain. Kalau aneh sendiri sih, kalau aneh mah all genre ya kalau bisa dibilang. Karena pas dari kecil, biasa kan kalau dari kecil kalau aneh sebagai ya anak kecil pada zaman itu, dulu tuh namanya warnet. Kita juga paling sering warnet. Nah di situ aneh sering kadang kalau ketika main sering banget dengar semua lagu sih, Ted. Mulai itu dari rock lah, itu mellownya, itu dapat popnya, semua countrynya, di situ ada reggae. Jadi tapi mungkin sampai sini udah mulai ngerucut. Ya mungkin jatuhnya yang kita dapat saat ini sih aneh dapatnya juga pop modern juga satu ujung-ujungnya. Ujung pop modern semua. Iya sih. Karena ya itu karena mungkin lebih asik aja ya. Bisa maduin yang ini Bisa dan maduin ini. semua Jadi musik nggak ya. terlalu manut sudut satu sisi banget gitu. Jadi pop modern ini bisa nyakup semuanya gitu. Gitu nggak sih? Iya kan? benar. Berarti kan kita ya bisa dibilang akhir dari titik kita itu kan satu genre. Iya. Cuman kan karena kita di lingkungan pesantren gitu ya, harus yang namanya memadukan itu pop modern dengan lagu religi. Kayaknya denger-denger ada rilisan lagu
ya kan? Oh, Yang akan iya, dirilis oleh lagu. pesantren kita nih. Yang disebut nama bandnya itu KKN. Band KKN. KKN. Nama judul lagunya apa? Mahabbatul Quran. Quran. Mahabbatul Quran. Mahabbatul Quran. Apa? Personilnya siapa aja sebutin? Pas itu tuh personilnya terdiri dari Ustadz Rahmat, Iya. Ustadz Naufal, Adul sendiri kan. Pemainnya dong. Ah, Dia pemainnya. sebagai pemain apa? Sebagai Ustadz Rahmat di situ bermain rhythm 1 tuh. Ustadz Naufal di situ bermain keyboard, ada Ustadz Fahmi main drum. Wis. Wede. Di situ ada Anies sendiri. Expert ya. Ya, Anies sebagai rhythm 2, dan di situ ada Ramadan Zaki Abdillah sebagai basis dan 2 orang vokalis, yaitu Syana dan Bintang. Dan inilah mungkin yang di sini nggak ada sih Kak. Nggak ada karena di sini akan rilis di lagu selanjutnya, insya Allah. Jadi Ditunggu. nonton ya, Wah, nonton. kamu berpikir lagu rilisan kita berjudul Mahabbatul Quran. Mahabbatul Quran. Makanya Makanya tadi disebut personilnya. Loncengnya bunyiin biar kalau rilis ada. Iya. Langsung buka, nonton. Semoga Langsung suka ada. subscribe. Subscribe jangan dulu, lupa. aktifkan lonceng. Ketika Iya. Mahabbatul Quran sudah dirilis, langsung klik, langsung dengarkan. Iya. Eh, Pakai headset full. Full bass. Jadi bassnya tuh ada masuk. Full bass. Tapi nggak seru nih kalau misalnya kita ngerilis tapi tidak disebutkan tidak diceritakan bagaimana kita merilis itu. Perjalanan perilisan. Perjalanannya, boy. Iya. Oh, perjalanan. Kita agar termotivasi orang-orang. Kamu berpikir untuk ya tidak hanya sebuah lagu yang memang dirilis oleh santri yang memang menghafal Quran kita ya. Dan ini juga bukan konteks dalam apapun, kita hanya berkarya, pure berkarya. Murni berkarya. Apa stimulusnya, apa yang memang membuat lancar semua dalam berkarya? Ya, mungkin bisa bercerita. Ya, Bu. Silahkan cerita. Sedikit banyaknya mungkin tentang perilisan lagu ini mungkin memakan waktu sangat panjang ya, Seth. Sangat. Dari awalnya 2017 lirik ini dibuat hingga akhirnya ke pending beberapa tahun mungkin ya, sampai sekarang 2021. Di situ banyak perubahan mungkin, Seth. Mungkin dari liriknya, dari musiknya, dari perubahan progresi chordnya mungkin ya. Sehingga akhirnya sampai sini semua ditemuin, personil-personilnya sudah ketemu, sudah tetap. Hingga akhirnya kemarin, bulan-bulan kemarin, kita langsung mengadakan recording itu sendiri. Tuh. Di mana, daerah mana? Kita recording tuh di daerah Cibinong, Bapak Blues. Yang studio biasa dia rekam juga tuh. Di situ. Iya. Oh, yang di rumah kecil. Oh, iya. Insya Allah lah, dengan karya ini ya kita bersiar gitu untuk kaum, ya. Kita tidak mengambil satu sisi gitu, memojokkan satu sisi atau gimana lainnya. Kita hanya pure berkarya untuk tujuan juga. siar. Siar ya. Gitu kan? Tuh guys, kamu berpikir silahkan ditunggu rilisan kita lagunya dalam berjudul Mahabbatul Quran. Mahabbatul Quran ya? Mahabbatul Quran. Mahabbatul Quran. Sebelum lanjut ke topik, kita minum kopi dulu. Seruput dulu, seruput. Seruput dulu. Ya, agak ngantuk. Ya. Ini BTW kopi apa nih? Gayo. Gayo. Oh, Gayo. Kita dapat robusta. Oh, Robusta. Iya. Ya, dalam rilisan ini juga banyak orang-orang yang sangat berjasa tentunya. Berjasa tentunya. Yang ikut andil lah. Siapa aja silakan. Kita berterima kasih kepada Abi selaku direktur ya, selaku direktur Tahfiz yang telah mendukung kita. telah mendukung sangat. Lalu kepada Kak Gobi Kak Gobi Gilman Firdaus. Gilman Firdaus ya sangat care, sangat welcome sekali ya, kita datang kapanpun bisa diganggu dengan sangat rela, dengan sangat ikhlas. Makasih semuanya atas dukungannya. Makasih banget sih semuanya. Dan semua kru-krunya makasih semua, all of you to the best. Best semua, best. Makasih dah pokoknya, makasih. Pokoknya kita terima kasih banget ke semuanya ya, atas semua perjalanan yang telah menemani kita gitu. Akhirnya karya pertama pun akan diriliskan pada bulan-bulan ini ya, Iya. insya Allah. Insya Allah minggu ini. Minggu ini. Siap. Jadi minggu ini akan rilis dan kita ya berterima kasih semua tim-tim, kru-kru yang nyiapin alat-alat mungkin ya, yang ngebantu apa ini itunya sebagainya, pretel-pretelannya ya. Konsumsi kali, konsumsi ada. Konsumsi. Makan Nah, gak iya ada. itu Termasuk, Penting. Gak ada Iya, konsumsi main gitar lo ya kan. Apalagi main balok kan neken gini. Butuh power. Pegel. Konsumsi. Iya makanya penting konsumsi juga.
Seharusnya gitu. Tentunya kita semua juga memiliki kru yang memang kita sebutkan. Memang kita juga punya impian tentunya, punya rasa tujuan yang sama atas yang munculnya dari rilisan lagu itu pertama. Yang tentunya bakal nanti akan lanjut seterusnya gitu kan ya. Insya Allah. Ya nanti memang Zaki Paki gitu ya nampil sebagai rap lagu yang selanjutnya. Rapper. Ya rapper. Rapper, sebagai rapper. Insya Allah, rapper kita hadir tengah-tengah sekarang. Iya. Bisa ngajak. Mau nge-rap? Gak usah nanti. Benar. Enggak. Oh, iya. Ya kalau mau lihat follow IG Ane aja. Di situ ada di IGTV Ane nge-cover rapnya Richiga, kalau tahu Richiga, Dead Stick ya. Dead Stick. Yang sempat booming tuh kan, di situ ada. Jadi follow aja. Apa itu? Iya, di situ. IG-nya apa kan? IG-nya Zaki Ahmad _FKH15. Zaki Ahmad FKH _15. Zaki Ahmad _ Follow. FKH. Oke. Kalau muncul, kalau muncul, kalau gue udah gak usah. Jadi kalau yang mau lihat rapnya di situ aja, ya, pernah cover dulu pas kelas 4 itu udah lama. Iya gitu. Nah juga terutama kita berharap ini adalah loncatan kita untuk berkarya nanti di masing-masing di perjalanan hidup nih masing-masing ya. Iya. Siapapun tahu berpikir berkarya juga tidak selalu keegoisan tentang siapa yang diuntungkan. Iya. Tapi itu juga kita pure hanya berkarya mau itu atas nama siapapun gitu ya. Karena juga kami berharap apapun yang memang kita rilis ini akan menjadi loncatan kita nanti. Oh kita punya pengalaman kan, pernah ngerilis lagu ini, dalam pesantren ini kan gitu ya. Iya. Kita bisa bermanfaat di pesantren, bisa bermanfaat untuk diri kita gitu ya. Nah untuk pribadi Ane punya cita-cita yaitu punya musik sendiri, bahkan punya studio. Wah iya tuh. Punya Enak banget ada Producer gitu ya. Iya, rental sound system gitu ya. Asik ya sih. Rental sound system. Rental sound system apa namanya? Ya banyak lah yang memang bisa di tentang properti tentang musik. Oh iya. Ya mungkin ya sampai akhirnya antum bisa membantu pondok ini gitu ya. Jadi kita bisa rekor di Ya, jadi mandiri. kalau Iya. mungkin 5-10 tahun ke depan ada mau record, ya alumninya ada yang punya studio sendiri. Oh iya, sehingga melahirkan lagu-lagu yang lebih Lagu banyak. yang lebih banyak. Ya, seperti Gontor kan? Iya, Gontor Dan lebih berkembang mandiri. banget. Iya. Kemungkinan besar dong alumni yang memang berkecimpung di dalamnya kan. Memang studionya dan yang lainnya kan gitu ya. Walaupun memang memiliki pesantren sendiri dalam studionya gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan alumninya juga bisa membantu kan? Bisa. Ya. Gimana kalau kalian ngeliat? Kalau aneh sih ya mungkin nanti ketika aneh lulus gitu ya mungkin udah berkecimpung di dunia luar ya mungkin ya apapun cita-cita aneh ya ketika karena aneh menganggap musik itu sebagian dari hidup aneh ya di situ ya selama aneh masih hidup ya aneh harus berkarya minimal dalam hal musik ini sendiri. Apapun itu aneh ntar jadi apa ya ketika selagi aneh bisa bermusik berkarya ya berkarya. Jadi ya aneh cuma bisa berharap aneh bisa berkarya dan berkarya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi khususnya aneh sendiri, mungkin menjadi syiar sebagai alumni gitu. Gitu aja sih. Gimana sendiri? Karena juga kurang lebih ya hampir sama sih. Jadi nanti aneh berkecimpung di dunia luar mau jadi apapun itu, ya aneh emang udah nganggap musik itu bagian hidup dari aneh sendiri, Tat. Dan justru aneh ingin memusatkan hidup aneh tuh di situ. Jadi emang dari dulu salah satu cita-cita terbesar aneh tuh ya jadi musisi, jadi penyanyi. Jadi emang ntar pas di luar pengen fokus di situ. Maksudnya bukan fokus banget ya kan ntar ada kuliah ada apa. Ya tapi sambil nyambi gitu sedikit-sedikit. Ya kan? Iya, maksudnya sedikit-sedikit. Bukan nyambi sih, sambilan ya gitu. Sambilan. Bener kan? Ya sedikit-sedikit di musik. Ya emang maksudnya apa ya kan kita punya passion sendiri-sendiri ya. Ya passion terbesarnya emang di situ. Jadi ntar kalau udah di luar ya emang pengen di situ aja tetap di musik sih. Ya gitulah memang pasti punya. Ya berarti kan kita harus juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi loncatan batu kita untuk berkarya nanti di kehidupan nanti masing-masing kan. Cuman balik nih ke topik tadi tentang Mahabbatul Quran. Arti dari lirik itu sendiri. Kak Paris bisa
kalau arti dari lirik keseluruhan mungkin ya. Yep. Nah, mungkin karena di sini awal rilis kita sebagai syiar dakwah ya. Jadi di sini itu kita menyisipkan lirik-lirik ya tentang mungkin dari awal kegiatan gitu. Mungkin kegiatan kita sehari-hari sebagai penghafal Al-Qur'an, dan di sini tuh kita menyisipkan lirik tentang doa kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala, tentang semoga Allah menjaga kita sebagaimana kita telah menjaga ayatnya. Seperti itu saja sih. Jadi ya kita emang murni berkarya ya tentang untuk syiar dakwah ini. Kita sebagai penghafal Al-Qur'an mungkin ya. Kita mungkin kan karena musik di sini atau berkarya di sini tidak mandang dari mana gitu. Ya udah kita di sini ya kita tuliskan tentang kegiatan kita yang kita yaitu murojaah setiap hari, kita tadarus setiap hari ya, kita setor hafalan yang menjaga Al-Qur'an itu sendiri, gitu aja sih. Nah, itu kamu berpikir. Kita sudah beberapa kali mengupas tentang lagu Mahabbatul Quran, lagu pertama kita nanti. Tunggu saja rilisannya. Cuman pasti yang namanya lagu itu dalam kita aneh sendiri pernah mendengar, bahkan kita punya rencana untuk membuat itu album, menjadikan sebuah satu album. Aneh ingat kata beberapa musisi yang memang bilang kalau album itu harus balance isinya. Tentang percintaan, entah itu tentang Jadi pemujaan. satu judul besar. Iya, pemujaan kepada orang tua, pemujaan kepada siapapun itu ya yang mau kita puja. Lalu tentang ratapan, isi hati, kesedihan, itu yang memang harus balance. Harus balance ya. Sekiranya memang ya, kalau memang kamu berpikir tertarik dengan Mahabbatul Quran, ya kita tunggu saja nanti rilisan lagunya memang tentang apapun itu, tentang ratapan kita atau perjuangan kita tentang murojaah atau tentang menghafal gitu ya, seperti lagunya Mars Murojaah Indonesia, apa namanya? Judul lagunya tuh. Judul lagunya apa ya? Ya tentang yang sering murojaah. diputar juga. Sering diputar juga. Yang itu yang sering diputar. Asik sih, asik. Jadi para penghafal gitu kan. Iya. Sering denger itu. Tapi jujur pengalaman pribadi musik itu adalah stimulus bagi Ani pribadi ya dalam beraktivitas dalam apapun itu, sangat membantu dalam melancarkan atau ya stimulus dalam berkegiatan. Terutama Ani pribadi ngajar mutolaah. Iya. Wah, itu beberapa kali memang sering punya ide dan mengisi cerita berbahasa Arab dengan mengiringi instrumen, kayak yang cerita Syarubi Syarli, al-waladu yu'ti al-khubza ila kalbi. Kan kalau kan meragain kalbunnya kan dengan jeng. Jadi apa sih namanya? Kan instrumen. Kan agak menarik gitu ya, menarik. Sehingga santri nggak ada yang tidur gitu ya ketika ngajar. Ya banyak mungkin yang itu membuat kami santri penghafal Quran yang memang masih terlibat dalam bermusik ini gitu loh. Memang tidak bisa bukan tidak bisa dihindari, tapi ya lasna bi khairikum, lasna bi khairikum untuk ya kita memang hidupnya di sini ya. Dalam berapapun seperjuangan apapun kita dalam menghafal Quran, tetap kita akan mendengarkan musik dan meninggalkan tidak melupakan sisi yang lain gitu. Apa ayatnya dalilnya? Wala tansa nasibaka sih. Iya, jadi jangan lupa kehidupan dunia juga. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut Anda ya itu sih jadi sesuatu itu yang tadinya hambar dikasih musik jadi lebih menarik. Iya. Kayak meragen sesuatu atau tadi kan berdrama tuh. Kalau kayak kita meragen jadi tokoh siapa, misal kita nolong seseorang, kayak cuma meragen aja kan kayak gak ada apa-apanya gitu. Tapi kan kalau ada musik, misal musik dramatis gitu, kan lebih menarik ya. Jadi itu sih makanya musik film. Iya, film juga. Horor yang bikin seremnya kan musiknya. Andai tidak ada musik ya itu sangat hambar. Iya. Tahu-tahu ada setan muncul, gak ada musik kan. Lagi petak umpet ya. Iya. Jadi bikin hidup sih musik. Ya itulah musik yang menghiasi hidup kita. Menghidupi kita sih. Menghiasi. Kak, ada yang nanya nih, katanya pengen dengerin bocoran liriknya dong.
bocoran lirik. lirik lagu yang kalian buat yang karya santri gitu. Oke. Oh, iya. Bocoran lirik, Bocoran lirik. Bocoran Ya. liriknya. Potongan jadi. Potongan lirik. Silakan yang suaranya bagus. Gimana Kak Zaki mau nyanyi? Gimana aduh? Saya belum terlalu. Mungkin langsung rapnya ya. Di sini rapnya tuh ada gini. Nas'alullah ayafazona li ahlina wa ustazina kama hafizna. Nah, kurang lebihnya seperti Iya, itu. kurang lebih seperti itu. Kamu berpikir. Jadi ntar ditunggu Iya. aja. Jadi selebihnya yang tadi mungkin nggak disebutin, tunggu Tunggu nanti aja, minggu-minggu ini akan rilis Mahabbatul Quran dari KKN Band. Asik. KKN Band. Oke, semua kamu berpikir, thanks yang semua sudah membantu kita. Adanya podcast ini, adanya rilisan lagu nanti ya, Iya. yang menjadi perdana kita. Pertama. Pada Ustadz Yazid, Khodimul Mahad, selaku pimpinan pesantren Modern Darul Ulum Lido, Abi, Bagus B. Amri Hakim MED, selaku direktur pesantren Hafiz Al-Quran. Siapapun yang memang tadi menjadi kru kita ya, Kak Gobi, sudah membantu Ustaz Rahmat, kru dan yang lainnya sudah membantu dan sangat welcome dalam membantu kita berkarya. Gitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Lagi eng. Ya. Eng. Ngadeprok. Ngedeprok, ngobrol, ngopi, tidur, sambil ngopi. Aduh, gak halus. Gak apa ya. See you, oke? Goodbye. See you kamu berpikir. Maki. Maki. Thank you. Yang selalu kita lupa.